Selamat pagi adik-adik. Sebelumnya, terimalah salam Dharma dari Cici. Namo Buddhaya. Cici mau minta maaf dulu karena berkaitan dengan adanya virus COVID-19 atau Corona, sehingga kita nggak bisa belajar di sekolah minggu seperti biasa. Cuma tenang aja, kita tetap bisa belajar walaupun secara online melalui video seperti ini. Tapi kalau adik-adik mau belajar, semua pasti bisa. Nah, hari ini Cici mau ngajarin tentang 5 persembahan yang ada di altar. Biasanya kalau kita perhatikan sama-sama ya, di minggu kedua sekolah minggu kita Wihara Serang itu selalu mengadakan puja bakti bersama. Jadi di situ adik-adik juga boleh berdana selain 5 persembahan ini. Kita bahas satu-satu ya. Jadi kita bahas satu-satu ya. Pertama, lilin. Biasanya lilin pasti ada kan di altar. Apa sih maknanya lilin ini sendiri? Lilin artinya adalah penerangan. Sama seperti kalau kita berada di sebuah ruangan yang gelap, dengan adanya lilin yang menerangi, maka kita akan menjadi lebih tenang. Nah, sama dengan Dharma Sang Buddha. Sang Buddha adalah penerang bagi jalan hidup kita. Kalau kita mau menjalankan Dharma, ajaran Sang Buddha, maka hidup kita akan bahagia. Jadi ingat inti ajaran agama Buddha. Siapa yang ingat? Kalau kalian mau mudah mengingatnya, itu pakai lagu aja. Sejak dulu, sekarang juga nanti, tetap sama inti ajaran Buddha. Walau beda cara juga bahasa, namun satu tujuan kenibbana. Tamat berusaha, tak berbuat kejahatan, bersemangat berbuat kebajikan, mensucikan hati juga pikiran, agar hidup selalu damai dan tentram. Jadi kalau kita mau menjalankan Dharma, maka hidup kita akan damai dan tentram. Lilin adalah penerangan. Nah, kita bahas yang kedua ya. Yang kedua persembahannya adalah dupa. Dupa artinya harumnya Dharma Sang Buddha, melambangkan harumnya Dharma Sang Buddha ya adik-adik ya. Nah, untuk dupa sendiri itu bentuknya macam-macam. Yang Cici punya kayak gini. Jadi dia kecil dan tipis gitu, tapi ada juga yang tebal dan warnanya juga beda-beda. Ada yang warna merah dan warna hijau. Nah, fungsinya apa nih? Kegunaannya, kenapa dibedain? Kalau misalkan warna merah itu biasanya kalau kita sembahyang Tian Tikong, sembahyang di altar Sang Buddha, Dewi Kuan Im. Nah, sembahyang altar yang biasa dewa-dewi, para simbeng itu warna merah. Nah, kalau untuk sembahyang leluhur khususnya yang baru meninggal, kita biasa pakai warna hijau. Terus jumlahnya juga beda-beda ya adik-adik. Kalau kita sembayangnya di Tian Tikong mungkin biasanya menggunakan jumlah hio 1 gitu, atau mungkin ada yang 3. Kayak kalau kita sembayang di altar di sekolah minggu, itu kadang 1 ada yang 3. Tapi kalau misalkan sembahyang leluhur itu biasanya kita pakai hionya 2. Nah, yang ketiga persembahannya adalah bunga. Nah, bunga di sini melambangkan ketidakkekalan. Ketidakkekalan itu apa sih, Ci? Nah, ketidakkekalan adalah suatu keadaan yang berubah-ubah, jadi nggak tetap. Itu contohnya, misal dari bunga itu sendiri. Nah, bunga kan nggak langsung mekar bagus banget kan ya adik-adik. Jadi dia bertumbuh dari tanah, batang, ranting, daun sampai menjadi bunga yang sangat indah. Tapi indah itu nggak selamanya. Jadi dia juga bisa layu kemudian mati. Sama juga dengan kita sebagai manusia. Nah, jadi kayak sekarang nih adik-adik
kelas 1, kelas 2 SD. Nah, dulu kan kalian nggak setinggi ini. Nah, dulu kalian belum bisa bicara, belum bisa berjalan. Nah, itu juga ketidakakalan. Dari awal lahir kita belum bisa apa-apa, sampai akhirnya kita bertumbuh, kita bisa bicara, bisa berjalan, bahkan bisa berlari. Gitu, sampai akhirnya kita menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, sakit, dan mati. Nah, itu adalah ketidakkekalan, jadi keadaan yang selalu berubah. Nah, kemudian kalau adik-adik nih yang perempuan, sekarang kan cantik-cantik ya, rambutnya dikuncir-kuncir, kulitnya masih pada mulus, nggak ada keriputnya. Tapi nanti kalau kalian udah dewasa, udah tua, nah itu rambut kalian itu bakal ada warna putih, ada ubannya, kemudian kulit kalian juga akan berbeda. Jadi nggak sehalus kayak gini, nanti ada keriput-keriputnya. Jadi kecantikan itu juga tidak kekal karena selalu berubah. Nah, begitupun dengan apa yang kalian punya saat ini. Nah, jadi hal-hal seperti keuangan kalian, uang jajan, misalnya kalian punya ini, punya itu, nah itu pun nggak kekal adanya. Jadi bisa hilang gitu, bisa lenyap gitu. Maka dari itu ternyata tadi nih untuk indera kita punya mulut, kita punya tangan gitu, kita punya kaki gitu, kita punya mata, telinga. Nah, kita harus menggunakan indera kita dengan sebaik mungkin gitu. Selagi kita bisa berbicara, bisa ngomong, nah maka adik-adik berbicaralah yang baik, yang sopan gitu, sama mama papa, sama cici pengasuh, sama teman-teman kalian gitu. Ketika kalian punya tangan nih, nah maka berbuatlah yang baik gitu. Ketika kalian bisa memberikan sedekah untuk yang membutuhkan, atau kalian sekedar meminjamkan penghapus sama teman yang lagi nggak bawa, pinjamin pensil gitu. Itu juga salah satu perbuatan yang baik. Yang keempat, persembahannya adalah air. Air di sini melambangkan kesucian dan kerendahan hati. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat nih di sini kesucian, air kan bersih ya, jernih. Nah, apabila ada sesuatu yang kotor masuk di dalamnya, maka dia langsung terlihat kan. Nah, air fungsinya adalah membersihkan sesuatu yang kotor. Nah, sama dengan Dhamma Sang Buddha. Dalam hidup kita, apabila kita ada kejahatan, ada sifat-sifat yang tidak baik, maka Dhamma Sang Buddha berfungsi atau berguna untuk merubah keburukan kita menjadi kebaikan. Nah, air kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dia mengikuti wadahnya. Kalau kalian taruh airnya di mangkok yang setengah lingkaran, ya maka bentuknya kan setengah lingkaran. Kalian taruh air di kotak, maka bentuknya akan kotak juga. Nah, maka artinya dengan kita melihat air, itu kita harus bisa menjadikan diri kita seperti air yang tadi, suci, rendah hati, dan mengikuti wadahnya. Jadi bisa menempatkan diri kita dimanapun lingkungan kita. Tuh. Kelima, kalau misalkan di sini di buku Parita kita biasanya kita bacanya skor air itu alami biasanya ya, alami buah-buahan. Sebenarnya nggak cuma buah aja adik-adik, jadi kalian juga sama seperti puja bakti di minggu kedua, kalian bisa berdana selain buah ya, ada makanan, manisan, permen mungkin, apa aja yang bisa kalian danakan, itu bisa ditaruh di altar. Yang penting persembahannya bukan makhluk hidup gitu. Untuk buah-buahan apa sih maknanya Ci? Kalau buah kan banyak rasa nih ya, ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, ada yang rasanya agak pahit gitu. Jadi sama dengan di hidup kita, kalian kan belajar nih perbuatan baik dan perbuatan buruk, karma baik, karma buruk. Nah,
apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Nah, kalau kalian misalnya adik-adik nanam biji jeruk nih, di tanah, mungkin nggak kalau dia jadi apel? Harusnya nggak mungkin ya. Nah, sama dengan kita berbuat kebajikan, berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, maka yang kita tuai adalah kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, yang kita tuai juga adalah keburukan. Maka dari itu, jadilah anak yang baik, anak yang pintar, yang nurut sama mama, sama papa, sama cici pengasuhnya. Kemudian jadi yang anak yang rendah hati, itu dan rajin menabung, jangan lupa. Jadi kalau ada uang jajan dari mama, jangan sepenuhnya dijajanin buat beli permen, beli coklat, beli ciki. Kan gak bagus ya buat kesehatan adik-adik. Boleh makan tapi secukupnya aja. Nah, sisanya kalian bisa lakukan dana mungkin atau memberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, baik, untuk penjelasan Cici mengenai persembahan di altar hari ini selesai. Nanti kita akan lanjut di pembelajaran selanjutnya. Mungkin bisa dibantu sama masih banyak cici pengasuhnya adik-adik ya. Ada Cici Valen, ada Cici Nadia, ada Koko Niko gitu, masih banyak. Ada Cici Melisa Ceng juga bisa bantu. Sekian dari Cici, semoga hari ini pembelajaran kita bermanfaat ya adik-adik. Terima salam Dharma dari Cici. Namo Buddhaya.